Halo, 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 jumpa lagi di channel Anggraini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat ya, amin. Kali ini kita akan ngebahas ciri-ciri pacar matre, cowok atau cewek matre nih, ciri-cirinya agar kita nggak terjebak dengan mereka. By the way, ini rangkuman dari berbagai sumber yang aku kumpulin dan juga dari pengalaman aku pribadi ya. Juga pernah punya pacar matre. Dan untung aja aku keburu sadar kalau dia matre, jadi aku putusin deh. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe. Semoga yang subscribe sehat selalu dan berlimpah rezeki, amin. Semoga yang subscribe dikabulkan cita-citanya, segala cita-citanya tercapai, amin. Jangan malu buat subscribe dan like, karena nggak ada yang tahu juga pacar gebetan, mantan, teman, selingkuhan, guru, orang tua, kakak, adik, teman, enemy, tetangga, orang tua, orang lewat, semuanya nggak ada yang tahu, cuman gue doang yang tahu sebagai pemilik akun. Oke, kita lanjut ceritanya. Let's go to the story. Buat sifat dan ciri-ciri mereka ini hampir mirip ya guys. Buat cewek atau cowok matre itu sifatnya nggak jauh beda guys. Oke, langsung aja kita lihat ciri-ciri mereka itu. Berpenampilan menarik guys. Dia nggak segan ngeluarin uang di awal, merawat dirinya, membeli baju-baju atau pakaian baju-baju atau sepatu. Pokoknya dia merawat diri lah, memperhatikan penampilan, pakaian, baju-baju yang mahal atau yang bagus gitu ya. Memperhatikan penampilan dan terlihat dia sangat menarik dari segi penampilan gitu guys. Jadi kita senang mandangin dia. Terus karena penampilan dia itu menarik guys, dan itu rupanya senjata awal untuk mencuri perhatian dari kita guys. Lalu ciri yang kedua yaitu ramah di awal. Ya guys, mereka itu ramah di awal doang, suka muji-muji kita, suka nawarin bantuan ringan seperti membawakan belanjaan atau buat temen curhat di awal. Dia itu enak banget gitu ya, empati, bahkan dia bisa nangis dengan curhatan kita. Lalu dia suka agak lebay gitu, bawa doa-doa buat kita, dan itu dia manfaatin kesempatan dia curhat balik ke kita dengan cerita yang lebih menyayat hati dan pura-pura dia kuat guys. Dia akan bilang dia kilaf udah curhat ke kita dan minta kita ngelupain cerita dia ya. Tentu aja buat orang yang tulus, buat kita ya, yang udah tulus gitu dengerin cerita dia yang lebih sedih dari kita, tentu aja kita ngerasa iba dong ya, dan gak segampang itu ngelupain cerita sedih dia, karena kita jadi ingin bantu dia kan secara materi gitu kan, atau bantu dia, bahkan bantu dia dengan cara apapun, bahkan sampai kita mau ngebantu dia dengan materi kan. Dan jika itu terjadi, kita udah masuk goalsnya dia, kita udah penuhin tujuan dia guys. Karena curhat atau penampilan menarik adalah dua jebakan mereka untuk di awalnya, dan seandainya kita nggak mempan dengan curhatannya, dia akan bikin trik atau jebakan ketiga guys, yaitu musibah, pura-pura dapat musibah guys. Ya guys, kalau dia ngerasa kita udah nyaman sama dia, kalau sayang sama dia lah, kita suka beli-beli barang-barang bagus buat dia, kita suka ngajak dia jalan-jalan dan kasih kesenangan berupa materi buat dia, kita udah suka kasih dia pinjaman uang apalagi ya. Terus buat dia dengan alasan ya, contohnya dia buat alasan modal usaha, buat make up atau apalah kalau cewek. Kalau cowok kan buat modal usaha gitu kan. Padahal guys, itu buat foya-foya guys. Seringnya begitu guys. Dan jika kita mulai muak atau curiga, karena setiap hubungan pasti gak ada yang mulus ya, selalu aja ada masalah. Ya debat, ya berantem, karena dia yang kita pacarin orang yang egoisnya tinggi, yang sayang apa yang kita punya, sayang karena ada apanya gitu, bukan sayang karena
apa adanya, bukan sayang apa adanya, tapi sayang karena ada apanya gitu. Jadi seandainya kita stop dan gak kasih uang buat dia, maka dia akan memainkan drama, guys. Dia bikin dia seolah-olah mengalami kecelakaan, guys. Ya guys, ini salah satu trik yang populer di kalangan mereka dengan harapan kita iba dan kasihan sama dia. Akhirnya kita transfer uang dia buat biaya dia berobat, buat biaya buat perbaikin kendaraan di bengkel, guys. Itu foto atau video yang dia kirim bisa rekayasa, dia jago acting, guys. Hello sahabat-sahabatku yang baik hati, hari gini cerita bisa dibuat sedemikian rupa hingga terlihat asli, sobat. Dan uang yang udah kita transfer itu ya buat dia happy-happy. Dan satu lagi nih, drama yang populer juga yang suka dipakai mereka adalah sakit keras. Ya guys, mereka bisa menjual cerita, bahkan mereka ternyata punya penyakit yang kronis, penyakit yang berbahaya atau yang bisa buat mereka mati atau mereka harus operasi seumur hidup gitu, guys. Akhirnya kita iba dan kita kasih apa yang dia inginkan, yaitu materi. Karena sifat mereka itu sama, mereka sama-sama punya sifat egois yang tinggi. Ya guys, yang keempat itu adalah egois yang tinggi. Kita semua emang punya ego ya, tapi kita diimbangi dengan hati dan pikiran. Tapi kalau si matre nggak bisa seperti itu, guys. Mereka ambisius dan punya tujuan yang harus dicapai, apapun rintangan akan mereka hadapi, termasuk pura-pura mencintai kita padahal tujuan dia adalah harta kita. Dia bisa pura-pura mencintai kita, guys. Biasanya sasaran mereka adalah kita yang polos dan tulus, yang punya ketertarikan dan bisa dihasut ya, atau dipengaruhin dengan ucapannya ya. Dia akan tes di awal dengan cerita-cerita sedihnya dia. Jika kita percaya-percaya aja tanpa kita usut atau cari tahu kebenarannya, maka kita adalah makanan empuk buat dia si matre, dan dia bersorak dan mulai atur rencana buat strategi rayuan agar hati kita luluh lunak balik ke dia, guys. Dia akan memainkan strategi, dia akan merayu karena dia jago merayu, seperti suka bawain kita makanan lah, minuman kesukaan lah, minuman kesukaan kita atau barang-barang kesukaan kita dengan harapan dia akan dapat yang lebih mahal dari kita. Dan seiring berjalannya waktu, dia mulai menjual cerita-cerita sedihnya, dia mulai mengeluhkan keuangan dia padahal dia punya uang, guys. Karena dia bercerita udah miskin lah, gak punya uang lah, mau beli ini itu gak bisa, padahal itu barang yang dia impikan lah. Dan dia ternyata punya penyakit lah yang harus berobat dan butuh biaya banyak, padahal dia sehat walafiat, guys. Padahal dia tuh sehat, segar, bugar, tapi di depan kita dia acting pura-pura sakit agar kita percaya sama dia gitu. Agar kita percaya sama dia dan akhirnya kita kasih uang buat dia berobat, buat dia padahal dia sama sekali gak peduli dengan kondisi kita. Dan ketika kita yang lagi gak ada uang, sifatnya mulai berubah, guys. Dan itu ciri mereka yang kelima, guys, yaitu gampang ngambek. Gampang ngambek atau marah. Mereka gampang banget ngambek dan marah kalau seandainya kita minta pengertian mereka. Mereka tuh kayak kesambar geledek, kaget gitu. Mereka tuh gampang ninggalin kita kalau kita udah gak ada uangnya lagi, guys. Coba deh kita minta agar mereka berhemat. Wah, mereka kaget.
kayak kesambar geledek nanti. Kita bilang kalau keuangan kita nih lagi susah atau ada kebutuhan kita yang lain, pasti mereka nggak mau ngerti guys, dan bahkan mereka ngancam putus, dan lebih baik ya diputusin aja guys. Jangan mempertahankan pacar yang toksik ya, atau pacar matre. Itu hubungan yang gak sehat, karena yang dia sayang bukan kamu tapi uang kamu gitu. Seandainya kamu jatuh miskin atau gak ada uang lagi, dia akan ninggalin kamu. Dan berikut adalah rangkuman ciri-ciri pacar matre, yaitu satu, penampilan menarik atau penampilan menarik untuk menjebak mangsa dan terjerat. Jadi yang pertama itu dia adalah penampilannya menarik untuk menjebak mangsa atau untuk menjerat. 2, perhatian di awal aja, mendengarkan curhatan kita, tapi itu senjata dia buat curhat balik agar kita bisa iba, akhirnya kasih dia uang. 3, pura-pura dapat musibah agar kita semakin kasihan sama dia, agar kita selalu penuhi kebutuhan hidup dia, termasuk hal-hal kecil seperti jalan-jalan selalu kita yang bayar. Seandainya dia cowok matre, berarti ceweknya yang membayar semua jalan-jalan, juga membelikan barang-barang bagus impian cowok itu, bahkan membiayai modal usaha si cowok matre, bahkan membiayai kebutuhan hidupnya. Jadi si cowok itu numpang hidup dari uang-uang pemberian ceweknya. Biasanya cowok matre itu malas kerja guys. Yang keempat adalah egois tinggi tanpa hati. Mereka hanya bahagia dan ceria ketika kita selalu lancar kasih mereka uang. Begitu gantian ketika kita butuh bantuan mereka malah nggak peduli dan menghilang, susah dihubungin, hilang kontak, atau mereka cerita yang lebih menyedihkan daripada cerita kita guys gitu. Yang kelima, gampang ngambek atau gampang marah. Kalau seandainya kita tunda memberikan uang atau barang yang mereka inginkan, mereka akan ngambek, cenderung marah guys. Dan seandainya kita minta agar mereka berhemat, mereka akan marah, bahkan minta putus, buat gertakan, karena mereka si matre tahu pacarnya tuh bucinnya mereka gitu. Makanya kita sebisa mungkin jangan jadi pacar bucin ya, apalagi pacarannya sama si matre. Si matre seneng banget guys dapat pacar bucin. Jadi si matre bebas memperdaya si bucin gitu loh. Oke guys, cukup sekian. Terima kasih udah nyimak sampai habis. Semoga yang nyimak sampai habis sehat selalu dan rezekinya lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe. Semoga yang subscribe selalu tercapai cita-cita. Semoga yang subscribe dan like cita-citanya di dunia dan di akhirat tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. See you in my next video. Bye guys.